Malam itu, di ruang tamu rumah kontrakan kami, suamiku dan ibu mertuaku berbisik, menghitung berapa lama mereka harus menungguku mati perlahan. Mereka menyebut warisan nenekku. Mereka menyebut tanggal. Dan mereka menyebut satu kata yang membuat darahku membeku. Cerai. Aku berdiri di balik pintu, masih memegang map dari kantor notaris. Map yang berisi nama lengkapku sebagai satu-satunya pewaris sah. Mereka tidak tahu aku sudah pulang. Mereka tidak tahu aku mendengar semuanya. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa nenekku sudah menulis satu syarat kecil di dalam surat wasiat itu. Satu syarat yang malam ini baru saja mereka langgar. Halo, sahabat kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi kisah-kisah tentang luka, kesabaran, dan keadilan yang selalu menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, silakan tarik napas sejenak. Karena kisah malam ini akan mengajak kalian masuk ke dalam rumah yang dari luar tampak hangat. Namun di dalamnya tersimpan racun yang paling halus. Racun bernama keserakahan. Nama saya Renjana. Lengkapnya, Renjana Wulandari. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sudah 9 tahun saya menyandang status sebagai seorang istri. 9 tahun. Angka yang terdengar manis bila diucapkan di acara kumpul keluarga. Orang-orang akan bertepuk tangan. Mereka akan berkata, betapa setianya kami, betapa kuatnya rumah tangga kami. Tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kontrakan kami di pinggiran Depok. Mereka tidak tahu bahwa 5 tahun terakhir adalah 5 tahun di mana saya belajar tersenyum sambil menahan tangis. Setiap pagi, ritual saya selalu sama. Pukul 4:30, alarm berbunyi. Saya bangun sebelum siapapun terbangun. Saya menuju dapur sempit kami, bukan untuk menyiapkan sarapan bersama suami yang mencintai saya, melainkan untuk memastikan satu hal, bubur ayam tanpa daun bawang dan teh tawar hangat kesukaan ibu mertua saya sudah tersaji di meja sebelum beliau membuka pintu kamar. Jika terlambat 1 menit saja, saya tahu apa yang menunggu. Bukan bentakan. Bu Marwati tidak pernah membentak. Beliau lebih pandai dari itu. Beliau hanya akan menatap saya dengan senyum tipis, lalu berkata pelan, "Tidak apa-apa, Nak." Mungkin memang begitu cara orang yang tidak punya ibu diajari sopan santun. Kalimat seperti itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena teriakan bisa kita lawan, tetapi sindiran halus yang dibungkus senyum, ia menyusup ke dalam dada, lalu tinggal di sana berhari-hari. Suami saya bernama Galang, pria yang 9 tahun lalu berlutut di hadapan saya, berjanji akan menjadi tameng dari dunia yang kejam. Galang yang dulu, sebab Galang yang sekarang sudah berbeda. Semuanya mulai berubah sejak bengkel motor milik keluarganya bangkrut. Saat itu, ekonomi kami goyah dan ibu mertua saya, Bu Marwati, dengan alasan menghemat, pindah masuk ke rumah kontrakan kami. Katanya hanya sementara. Itu 3 tahun yang lalu. Beliau tidak pernah pergi. Sejak hari beliau masuk, rumah mungil itu berubah menjadi medan perang dingin. Setiap keputusan harus melewati beliau. Mau masak apa, beliau yang menentukan. Berapa gaji saya, beliau yang menghitung. Bahkan, kapan saya boleh pulang ke rumah orang tua saya, beliau pula yang mengatur. Dan Galang, suami yang dulu berjanji melindungi saya, perlahan berubah menjadi anak kecil yang takut pada ibunya. Setiap kali saya mengadu, ia hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama. Sabar, Ren. Ibu sudah tua, mengalah sedikit. Apa susahnya? Mengalah sedikit, seolah-olah selama ini saya tidak pernah mengalah. Saya tidak punya banyak keluarga. Orang tua saya meninggal saat saya masih kuliah. Satu-satunya orang yang tersisa, satu-satunya tempat saya pulang, adalah nenek saya. Kami memanggilnya Nenek Sukarsi. Beliau tinggal sendiri di sebuah rumah tua di kawasan Menteng. Peninggalan kakek saya yang dulu seorang pengusaha tekstil. Dari luar, rumah nenek hanya rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Tetapi saya tahu, di balik kesederhanaan beliau, Nenek Sukarsi bukan orang sembarangan. Beliau menyimpan banyak hal yang tidak pernah beliau ceritakan pada siapapun, termasuk pada saya. Yang Galang dan ibunya
tahu hanya satu, bahwa saya punya seorang nenek kaya yang sudah sangat tua dan yang tidak punya ahli waris lain selain saya. Dan disitulah, tanpa saya sadari, racun itu mulai diseduh. Saya masih ingat jelas kapan saya pertama kali melihat kilau aneh di mata ibu mertua saya. Hari itu, Nenek Sukarsih dirawat di rumah sakit karena jantungnya melemah. Saya menangis sepanjang malam di koridor rumah sakit. Galang menemani. Bu Marwati pun datang. Tetapi beliau tidak datang untuk menenangkan saya. Saya mendengar beliau berbisik pada Galang di dekat lift, mengira saya tidak mendengar. Kalau nenek itu berpulang, semua jadi milik Renjana dan istrimu, Galang. Itu artinya milik kita. Saat itu, saya pikir saya salah dengar. Saya pikir itu hanya kelelahan yang membuat telinga saya mengarang. Saya memilih percaya bahwa orang-orang yang tidur seatap dengan saya tidak mungkin sebusuk itu. Betapa naifnya saya waktu itu. Nenek sembuh dari serangan pertama, tetapi dokter berkata, jantung beliau seperti lilin yang tinggal sumbu, bisa padam kapan saja. Sejak hari itu, sikap Bu Marwati pada saya berubah 180 derajat. Tiba-tiba beliau menjadi sangat perhatian. Beliau yang dulu menyuruh saya mencuci semua piring, kini ikut membantu. Beliau yang dulu menghitung setiap rupiah gaji saya, kini berkata, simpan saja uangmu. Nak, kamu kan capek kerja. Saya, yang sudah lama haus akan kebaikan sekecil apapun, hampir saja luluh. Hampir saja saya percaya bahwa orang bisa berubah. Saya bahkan sempat menangis haru di kamar mandi. Bersyukur, karena akhirnya ada kehangatan di rumah ini. Sekarang, mengingat hal itu, saya hanya bisa tersenyum getir karena kehangatan itu palsu. Itu bukan kasih sayang, itu investasi. Mereka sedang merawat seekor angsa yang sebentar lagi akan bertelur emas. 3 bulan kemudian, Nenek Sukarsih memanggil saya seorang diri ke rumahnya di Menteng. Beliau berpesan agar saya datang sendiri, tanpa Galang. Saat itu saya tidak mengerti mengapa. Kini saya paham, nenek jauh lebih tajam membaca manusia daripada saya. Sore itu, di ruang tamu rumah tuanya yang remang, nenek menggenggam tangan saya. Tangan beliau dingin dan rapuh. Beliau menatap saya lama sekali, lalu berkata, Renjana, cucuku, nenek tidak akan lama lagi, dan nenek tidak ingin pergi sebelum memastikan satu hal. Saya menggeleng. Air mata saya jatuh. Jangan bicara begitu, Nek. Beliau hanya tersenyum. Dengarkan, Nenek. Harta ini, rumah ini, semua yang kakekmu tinggalkan, sudah nenek atur. Tapi, nenek tidak menyerahkannya begitu saja. Nenek menaruh syarat. Karena nenek tahu, harta itu seperti madu. Ia mengundang banyak semut, dan tidak semua semut datang sebagai teman. Saya tidak sepenuhnya mengerti maksud beliau saat itu. Saya hanya mengangguk. Nenek lalu memberi saya sebuah amplop coklat tertutup dan berpesan agar saya menyimpannya. Dan baru membukanya bila hati saya sudah cukup terluka untuk mengerti. Kalimat yang aneh. Tetapi saya menurut. Saya simpan amplop itu di dasar lemari saya, terlupakan. Selama berbulan-bulan. Lalu, hari yang nenek ramalkan pun tiba. Pada suatu pagi yang basah oleh gerimis, telepon dari rumah sakit membangunkan saya. Nenek Sukarsih telah berpulang dalam tidurnya dengan tenang. Dunia saya runtuh. Satu-satunya tempat saya pulang, kini tinggal nisan. Saya menangis berhari-hari. Tetapi di tengah duka cita itu, saya melihat sesuatu yang membuat dada saya dingin. Saya melihat ibu mertua saya. Beliau juga menangis di pemakaman. Tetapi di sela isak tangisnya, saya menangkap mata beliau bergerak gelisah, seolah sedang menghitung sesuatu. Menghitung rumah Menteng, menghitung tanah, menghitung tabungan yang ditinggalkan nenek. Bahkan di atas tanah kubur yang masih basah. Keserakahan itu sudah tidak bisa beliau sembunyikan. Seminggu setelah pemakaman, saya dipanggil ke kantor notaris yang dulu mengurus harta kakek. Karena saya sendiri seorang notaris, saya paham betul setiap kata dalam dokumen yang dibacakan. Dan apa yang saya dengar membuat saya hampir tidak bisa bernapas.
Nenek Sukarsi meninggalkan saya warisan yang nilainya jauh di luar bayangan saya. Rumah di Menteng, sebuah ruko di kawasan bisnis, tanah seluas hampir 1 hektar di pinggiran kota, dan tabungan serta emas yang nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Semua atas nama saya, Renjana Wulandari, pewaris tunggal. Saya pulang dengan map itu di pelukan, dengan hati yang remuk antara duka dan bingung. Saya tidak peduli pada uang itu. Saya hanya ingin nenek kembali. Tetapi saya tahu, begitu kabar ini sampai ke telinga mereka, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan saya benar, kabar tentang warisan itu menyebar di dalam rumah kontrakan kami secepat api di atas minyak. Saya tidak pernah menceritakan jumlahnya, tetapi entah dari mana, Galang dan ibunya seperti sudah tahu segalanya. Malam pertama setelah pembacaan waris, suasana di rumah berubah. Bu Marwati memasak rendang, padahal beliau tidak pernah memasak untuk saya selama bertahun-tahun. Galang membelikan saya teh kotak kesukaan saya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Mereka tersenyum, mereka memuji, mereka memanggil saya Nak dengan nada yang terdengar lembut. Dulu saya akan menangis bahagia melihat perubahan ini. Tetapi kini, setiap kebaikan mereka terasa seperti jari-jari dingin yang meraba leher saya. Saya tahu apa yang sedang mereka kejar. Maka saya melakukan satu hal yang menyelamatkan hidup saya. Saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tersenyum. Saya menerima rendang itu. Saya berkata, terima kasih. Sambil di dalam dada saya, sesuatu mulai mengeras menjadi baja. Insiden pertama datang 3 hari kemudian. Galang mengajak saya bicara 4 mata di kamar. Ia memegang tangan saya, menatap saya dengan mata yang dulu pernah saya cintai. Ren, katanya pelan. Mas tahu kamu lagi sedih, tapi Mas mikir daripada warisan nenek cuma diam di bank, mendingan kita kembangkan. Mas mau buka lagi bengkel, tapi yang besar. Kalau sukses, hidup kita berubah total. Serahkan saja pengelolaannya ke Mas, atas nama Mas, biar gampang urusannya. Saya menatapnya. Pria yang 9 tahun saya temani. Pria yang kini melihat saya bukan sebagai istri, melainkan sebagai sebuah rekening berjalan. Saya hanya menjawab pelan. Nanti Ren pikirkan. Mas, Ren masih berkabung. Ia tersenyum puas, mengira saya akan luluh. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tetapi karena saya akhirnya melihat wajah asli orang-orang di sekeliling saya. Insiden kedua datang dari ibu mertua. Beberapa hari setelahnya, Bu Marwati duduk di samping saya sambil mengupas mangga. Nadanya manis seperti madu basi. Nak, rumah nenekmu di Menteng itu kan besar. Sayang kalau kosong. Bagaimana kalau dibalik nama saja ke Galang? Biar ada yang ngurus. Ibu dengar kalau rumah atas nama suami, pajaknya lebih ringan. Ibu kan cuma mikirin kebaikan kalian, pajak lebih ringan. Saya seorang notaris. Saya tahu persis bahwa kalimat itu omong kosong. Tetapi saya hanya menunduk dan berkata, iya, Bu, nanti Renjana urus. Sejak malam itu, saya mengambil keputusan. Jika mereka ingin bermain, saya akan bermain. Tetapi, saya akan bermain dengan aturan yang mereka tidak tahu sedang berlaku. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke kantor, saya berhenti di sebuah toko ponsel. Saya membeli satu aplikasi perekam suara yang bisa berjalan diam-diam di latar belakang, tanpa lampu, tanpa suara. Sejak hari itu, setiap kali Galang atau ibunya mulai bicara tentang warisan, jemari saya akan diam-diam menyentuh saku dan menekan satu tombol, merekam. Mereka bicara dengan bebas, karena mereka mengira mereka berhadapan dengan menantu yang bodoh dan patah hati. Mereka tidak tahu, setiap kata mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Insiden ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Suatu malam, Bu Marwati tiba-tiba mengeluh dadanya sakit. Beliau memegang dada, terbatuk, dan berkata dengan suara lemah bahwa beliau merasa ajalnya dekat seperti nenek. Galang panik. Lalu, di tengah drama itu, beliau menggenggam tangan saya dan berbisik, Nak, sebelum ibu pergi, ibu cuma ingin tenang.
Ibu ingin lihat rumah menteng itu sudah aman di tangan Galang. Tolong. Nah, itu permintaan terakhir orang tua. Permintaan terakhir. Sungguh murah sekali mereka menggunakan kematian sebagai alat. Esok paginya, sakit jantung Bu Marwati, ajaib, sembuh total. Beliau sarapan dengan lahap, bahkan menambah nasi. Saya menyaksikan semua itu dalam diam. Dan diam-diam. Ponsel di saku saya merekam erangan palsu itu dari awal sampai akhir. Insiden keempat membawa pemain baru, adik ipar saya, Sari. Adik perempuan Galang, yang selama ini jarang menampakkan diri. Tiba-tiba rajin berkunjung. Ia datang dengan senyum lebar dan bahasa yang manis. Tetapi tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari Sari datang sebagai pasukan tambahan. Ia mulai menyentil-nyentil. Baren, enak ya, dapat warisan banyak. Jangan lupa, keluarga. Loh, Mbak, kita kan satu darah sekarang. Satu darah. Padahal selama bertahun-tahun saya menderita di rumah ini. Tidak satu pun dari mereka yang menganggap saya darah daging. Saya baru menjadi keluarga di hari saldo rekening saya membengkak. Sari bahkan melangkah lebih jauh. Suatu hari, ia mengajak saya makan siang berdua. Dengan dalih, ingin lebih dekat dengan kakak ipar di restoran itu. Dengan senyum manisnya. Ia mulai menyusun perangkapnya sendiri. Mbak Ren, katanya sambil mengaduk minumannya. Sari ini sayang sama Mbak. Loh. Makanya, Sari mau ngingetin, Mas Galang itu sebenarnya lagi banyak tekanan soal bengkel. Kasihan dia kalau Mbak sayang sama dia. Bantu dong. Lagian, harta itu kan kalau dipakai bareng-bareng jadi berkah. Kalau ditahan sendiri, nanti malah jadi sumber pertengkaran. Saya menatap perempuan muda di hadapan saya itu. Begitu lihai memutar kata. Persis seperti ibunya. Saya hanya tersenyum dan menjawab, kamu benar. Sari, harta memang bisa jadi sumber pertengkaran. Makanya, Mbak harus hati-hati sekali siapa yang Mbak percaya. Sari tampak puas, mengira saya setuju. Ia tidak menangkap dua makna dalam kalimat saya. Dan sekali lagi, ponsel di tas saya menyimpan rapi seluruh percakapan itu. Sejak hari itu, saya menyadari bahwa ini bukan lagi rencana satu atau dua orang. Ini adalah persekongkolan satu keluarga. Mereka bergerak seperti kawanan dari berbagai arah, menutup setiap celah agar mangsa mereka tidak bisa lari. Yang tidak mereka sadari, mangsa itu sudah lama berhenti menjadi mangsa. Ada satu senjata lain yang mereka gunakan, dan ini yang paling kejam. Selama 9 tahun pernikahan, saya dan Galang belum dikaruniai anak dulu. Ini adalah luka yang kami tanggung bersama dalam diam. Tetapi kini, Bu Marwati mengubah luka itu menjadi pisau. Suatu malam, di meja makan, di hadapan Galang dan Sari, beliau berkata dengan nada prihatin yang dibuat-buat, Renjana, kamu ini sudah 9 tahun tidak memberi keturunan. Untung Galang masih mau bertahan. Coba pikir, perempuan tanpa anak, tanpa kelebihan apa-apa. Siapa lagi yang mau? Makanya, nak, kamu harus tahu diri. Berbaktilah pada keluarga yang masih mau menerimamu. Serahkan apa yang kamu punya. Anggap itu cara kamu menebus kekuranganmu. Kalimat itu dirancang untuk menghancurkan saya dari dalam. Untuk membuat saya merasa begitu tidak berharga. Sehingga saya akan dengan rela menyerahkan apapun. Hanya untuk merasa diterima. Dulu, kalimat seperti ini akan membuat saya menangis semalaman, meragukan harga diri saya sendiri. Tetapi malam itu, saya hanya menunduk dan berkata, iya, Bu, Renjana akan berusaha. Sementara di dalam dada saya, baja itu menjadi semakin keras. Saya menyadari satu hal yang membebaskan. Nilai saya sebagai manusia tidak pernah ditentukan oleh rahim saya atau oleh seberapa banyak yang bisa diperas dari saya. Nilai saya ditentukan oleh diri saya sendiri dan ponsel di saku saya. Sekali lagi, merekam setiap kata penghinaan itu dengan setia. Insiden kelima adalah titik di mana saya tahu. Ini bukan lagi sekedar keserakahan. Ini sudah menjadi rencana. Suatu sore, Galang pulang membawa map. Ia menaruhnya di meja dengan hati-hati, lalu berkata bahwa ada surat kecil yang perlu saya tanda tangani.
Katanya itu hanya surat kuasa pengelolaan, formalitas biasa. Ia bahkan menyodorkan pulpen sebagai notaris. Saya membaca setiap baris, dan jantung saya berhenti sejenak. Itu bukan surat kuasa biasa, itu adalah surat kuasa penuh yang memberi Galang hak untuk menjual, mengalihkan, dan menguasai seluruh aset warisan saya tanpa perlu persetujuan saya lagi. Sekali saya menandatanganinya, saya akan kehilangan segalanya hanya dengan satu coretan tinta. Saya menatap pulpen itu, lalu saya menatap suami saya yang tersenyum penuh harap, menunggu saya menggali kubur saya sendiri. Saya menarik napas dan berkata dengan suara selembut mungkin, "Mas, ini dokumen penting. Ren mau baca dulu yang teliti. Besok ya." Ren tanda tangani. Wajahnya sedikit kecewa, tetapi ia mengangguk. Malam itu, saya tidak tidur sama sekali. Saya duduk di tepi ranjang, memandangi map itu. Dan untuk pertama kalinya sejak nenek pergi, saya teringat sesuatu. Amplop coklat, pesan terakhir nenek. Buka bila hatimu sudah cukup terluka untuk mengerti. Hati saya malam itu sudah lebih dari cukup terluka. Insiden keenam terjadi di dalam diri saya sendiri. Di tengah keheningan dini hari, saya bangkit. Saya menggeledah dasar lemari tua saya. Dan di sana, terselip di antara lipatan kain, amplop coklat itu masih menunggu. Tangan saya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan nenek dan satu salinan dokumen resmi berstempel notaris. Saya membaca surat nenek terlebih dahulu. Air mata saya jatuh membasahi kertas. "Renjana sayang, jika kau membuka surat ini, berarti nenek sudah tiada. Dan berarti seseorang di dekatmu sudah menunjukkan wajah aslinya." Nenek menulis ini bukan karena nenek pintar meramal, tetapi karena nenek sudah terlalu lama hidup dan sudah terlalu sering melihat bagaimana harta mengubah manusia menjadi serigala. Nenek tahu kau menikahi seorang pria yang ibunya menjadikanmu pembantu. Nenek diam karena kau harus belajar sendiri. Tapi nenek tidak akan membiarkan warisan kakekmu jatuh ke tangan orang-orang yang menghinamu. Maka nenek menaruh satu syarat. Bacalah dokumen di baliknya. Dan ingat, nak, kesabaranmu bukan kelemahan. Kesabaran adalah cara orang kuat menunggu waktu yang tepat. Saya membalik dokumen kedua. Dan saat saya membaca isinya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tersenyum. Bukan senyum getir, tetapi senyum seorang perempuan yang baru saja menemukan kembali pijakannya. Ternyata, Nenek Sukarsih jauh lebih cerdik daripada seluruh rencana busuk mereka digabungkan menjadi satu. Tetapi malam itu, mereka belum tahu apa-apa. Mereka masih mengira saya hanya seekor angsa yang menunggu untuk disembelih. Insiden ketujuh adalah ujian terberat untuk kesabaran saya. Esok harinya, saya menemui Galang dan berkata bahwa saya butuh waktu 1 minggu lagi untuk menyiapkan dokumen. Saya berpura-pura sibuk, berpura-pura masih ragu, berpura-pura sedikit demi sedikit luluh. Selama 1 minggu itu, saya menjalani peran terbaik dalam hidup saya. Saya tetap menyajikan bubur ayam setiap pagi. Saya tetap menunduk saat disindir. Saya tetap memanggil mereka dengan hormat. Tetapi, di belakang layar, saya bergerak. Saya menemui Pak Hendra, notaris senior yang dulu menangani harta nenek dan yang saya percaya seperti ayah saya sendiri. Saya tunjukkan surat wasiat. Saya tunjukkan rekaman-rekaman suara di ponsel saya. Dan saya tunjukkan surat kuasa palsu yang disodorkan Galang. Pak Hendra mendengarkan dalam diam, lalu menatap saya dengan mata berkaca. "Renjana," katanya, "nenekmu sudah menyiapkan perisai untukmu. Sekarang, tugas kita hanya satu, membiarkan mereka mengayunkan pedang mereka sendiri di depan saksi yang tepat." Insiden ke-8 adalah saat saya menyusun jebakan itu bersama Pak Hendra. Saya merancang sebuah pertemuan keluarga. Saya akan mengatakan kepada Galang dan ibunya bahwa saya sudah siap menyerahkan segalanya dan ingin menandatanganinya secara resmi di hadapan notaris agar sah dan kuat secara hukum. Tentu saja mereka girang. Mereka tidak tahu notaris yang akan hadir adalah Pak Hendra. Mereka tidak tahu
Ruangan itu akan penuh dengan kebenaran yang sudah saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Malam sebelum pertemuan, saya berdiri di depan cermin. Saya menatap perempuan di dalam pantulan itu. Perempuan yang selama bertahun-tahun diinjak, disindir, dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Saya berbisik pelan pada bayangan saya. Besok, semua ini berakhir. Tetapi malam itu, ada satu hal kecil yang membuat dada saya kembali tercekat. Saat saya hendak tidur, saya tak sengaja mendengar Galang dan ibunya berbisik lagi di ruang tamu. Mereka mengira saya sudah terlelap. Dan kali ini, kalimat yang saya dengar jauh lebih dingin dari sebelumnya. Setelah surat itu ditandatangani, besok, bisik Bu Marwati, tidak ada lagi alasan menahannya di sini. Ceraikan dia. Galang, cari yang muda, perempuan macam dia, tanpa harta. Tidak ada harganya lagi. Dan Galang, suami saya, hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Dua kata yang menutup 9 tahun. Saya berdiri di balik dinding, dengan ponsel di tangan. Lampu layar sengaja saya matikan, dan tombol rekam menyala. Air mata saya jatuh tanpa suara. Tetapi untuk pertama kalinya, air mata itu tidak terasa seperti kekalahan. Air mata itu terasa seperti tinta terakhir yang melengkapi sebuah surat dakwaan. Besok, mereka akan datang untuk menyembelih angsa. Mereka tidak tahu, angsa itu sudah lama berubah menjadi sesuatu yang lain. Pagi pertemuan itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Untuk terakhir kalinya, saya menyiapkan bubur ayam dan teh tawar. Saya menatanya di meja dengan rapi, seperti yang sudah saya lakukan ribuan pagi. Bedanya, pagi ini, tangan saya tidak gemetar. Hati saya tenang, seperti permukaan danau sebelum badai. Bu Marwati keluar dari kamar. Beliau melihat sarapan itu, lalu melihat saya, dan tersenyum dengan senyum yang paling manis yang pernah beliau berikan. Anak baik, katanya. Sudah ibu bilang, kamu cuma butuh diarahkan. Saya membalas senyum itu. Iya, Bu. Renjana sudah siap mengikuti yang terbaik untuk keluarga. Galang menghampiri, mencium kening saya. Sebuah ciuman yang dulu pernah berarti dunia, kini hanya terasa seperti sentuhan ular. Mas bangga sama kamu, Ren, bisiknya. Saya hanya mengangguk. Di dalam tas saya, ponsel dengan semua rekaman itu terjaga, dan satu salinan surat wasiat nenek terlipat rapi, menunggu waktunya. Insiden ke-9 terjadi sepanjang perjalanan menuju kantor notaris. Di dalam mobil, mereka bertiga, Galang, Bu Marwati, dan Sari, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, seolah saya tidak ada di sana. Sari berkata ingin membeli mobil baru. Bu Marwati berkata ingin merenovasi rumah menteng menjadi miliknya. Galang tertawa, berkata, bengkelnya akan menjadi yang terbesar di kota. Mereka membagi-bagi harta yang bukan milik mereka, di depan pemiliknya yang sah, tanpa sedikit pun rasa malu. Saya duduk diam di kursi, memandang keluar jendela, sambil membiarkan ponsel di pangkuan saya merekam setiap rencana mereka. Saya tidak marah lagi. Saya hanya merasa, untuk terakhir kalinya, saya melihat betapa dalamnya jurang keserakahan manusia. Insiden ke-10 adalah saat kami tiba. Mereka mengira kami menuju kantor notaris langganan Galang, seorang notaris muda yang bisa mereka atur. Tetapi, saya sudah mengubah lokasinya pada menit terakhir. Dengan alasan kantor itu sedang direnovasi, saya mengarahkan mereka ke kantor lain, kantor Pak Hendra. Saat mobil berhenti di depan gedung tua berwibawa itu, saya melihat sekilas keraguan di wajah Bu Marwati. Tetapi keserakahan selalu lebih kuat daripada kewaspadaan. Mereka turun. Mereka masuk. Mereka duduk di ruang pertemuan yang sudah saya siapkan. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja melangkah masuk ke dalam ruangan yang akan menjadi panggung kejatuhan mereka sendiri. Dan saat pintu ruangan itu tertutup di belakang kami, saya tahu. Masa-masa saya menunduk telah berakhir. Ruang pertemuan itu sederhana, sebuah meja kayu panjang, beberapa kursi, dan rak penuh buku hukum di belakangnya. Pak Hendra duduk di ujung meja, mengenakan kacamata, dengan tumpukan dokumen di hadapannya. Wajahnya tenang dan berwibawa. Galang, Bu Marwati,
dan Sari duduk berjajar di satu sisi. Saya duduk di sisi yang lain, sendirian. Tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendiri. Baik, kata Pak Hendra membuka. Hari ini kita berkumpul atas permintaan Ibu Renjana untuk mengurus pengalihan aset warisan almarhumah Ibu Sukarsih. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa hal penting. Bu Marwati tersenyum lebar. Sudah tidak sabar. Langsung saja. Pakistan, mana yang harus ditandatangani? Renjana, biar cepat. Saya menatap beliau. Lalu saya berkata pelan, dengan suara yang akhirnya tidak lagi saya buat-buat melembut. Sabar, Bu. Sebentar lagi, Ibu akan mendapatkan semua yang Ibu pantas dapatkan. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat senyum beliau sedikit pudar. Tetapi beliau belum mengerti. Belum. Pak Hendra mengeluarkan sebuah map. Sebelum pengalihan, saya wajib membacakan surat wasiat asli almarhumah Ibu Sukarsih yang dibuat dan disahkan di kantor ini 1 tahun sebelum beliau berpulang. Surat ini memiliki kekuatan hukum penuh. Galang mengerutkan dahi. Wasiat. Bukannya warisannya sudah jelas semua ke Renjana? Benar, jawab Pak Hendra, tenang. Tetapi ada satu pasal khusus yang belum pernah dibacakan kepada siapapun, kecuali kepada Ibu Renjana sendiri 2 hari yang lalu. Saya melihat keringat tipis mulai muncul di dahi Bu Marwati. Insting beliau, insting seekor pemangsa, mulai merasakan bahaya. Tetapi sudah terlambat untuk lari. Pak Hendra mulai membaca. Suaranya jernih memenuhi ruangan. Saya, Sukarsih, dengan akal sehat dan tanpa paksaan, mewariskan seluruh harta saya kepada cucu saya satu-satunya, Renjana Wulandari. Namun, dengan satu syarat mutlak yang mengikat. Apabila terbukti bahwa suami atau keluarga suami dari cucu saya berupaya dengan tipu daya, paksaan, atau pengkhianatan untuk merampas, mengalihkan, atau menguasai harta ini dari tangan cucu saya, maka seluruh hak suami atas harta Gonogini dan seluruh klaim apapun atas warisan ini gugur seketika, dan harta ini akan dikunci sepenuhnya atas nama Renjana, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun selamanya. Ruangan itu hening total, sehening kuburan. Wajah Galang memucat. Sari membeku dengan mulut setengah terbuka. Dan Bu Marwati, perempuan yang selama bertahun-tahun begitu pandai mengendalikan situasi, kini duduk kaku dengan mata yang membelalak. Itu tidak mungkin. Suara Bu Marwati bergetar. Surat itu pasti palsu. Renjana yang mengarang ini semua. Pak Hendra menatap beliau dengan tenang. Surat ini dibuat 1 tahun lalu. Bu, jauh sebelum Ibu Sukarsih wafat, distempel, disaksikan, dan diarsipkan secara resmi negara. Tidak ada satupun yang bisa memalsukannya. Sekarang giliran saya. Saya berdiri perlahan. Saya merasakan tatapan ketiga orang itu menusuk saya. Tatapan yang dulu membuat saya gemetar. Kini, tatapan itu tidak lagi punya kuasa atas saya. Bu Marwati, kata saya pelan. Mas Galang, selama bertahun-tahun, kalian memperlakukan saya seperti sampah. Saya bangun pukul 4:30 untuk membuat bubur kesukaan ibu. Saya menunduk setiap kali disindir. Saya menelan setiap penghinaan. Dan saya melakukannya karena saya pikir itulah harga sebuah keluarga. Saya berhenti sejenak. Suara saya bergetar, tetapi tidak goyah. Tetapi keluarga tidak menghitung kapan saya akan mati. Keluarga tidak berbisik di belakang punggung saya, menyusun rencana untuk menceraikan saya setelah uang saya habis. Galang tersentak. Ren, kamu. Dari mana kamu? Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya meletakkannya di atas meja. Dan saya menekan satu tombol. Ruangan itu dipenuhi suara mereka sendiri. Suara Bu Marwati yang berkata, ceraikan dia. Galang, cari yang muda. Perempuan macam dia, tanpa harta, tidak ada harganya lagi. Suara Galang yang menjawab, iya, Bu. Lalu rekaman lain, erangan sakit jantung palsu, rencana membagi rumah menteng, tawa Sari tentang mobil baru, semua.
Setiap kata busuk yang pernah mereka ucapkan kini bergema kembali, memenuhi ruangan. Di depan seorang notaris dan di depan Tuhan. Wajah mereka bertiga berubah putih seperti kapur. Sari mulai menangis. Galang menunduk, tidak berani menatap saya. Dan Bu Marwati, untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenalnya, kehilangan semua kata. Galang adalah orang pertama yang bersuara setelah rekaman itu berhenti. Suaranya nyaris tak terdengar. Ren, itu kamu rekam semuanya selama berbulan-bulan. Mas, jawab saya tenang. Sejak pertama kali kalian mengira saya terlalu bodoh untuk mengerti apa yang sedang kalian rencanakan. Setiap bisikan kalian di ruang tamu, setiap drama sakit jantung ibu, setiap kali Mas membujuk saya menyerahkan apa yang nenek tinggalkan. Semuanya ada di sini. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma menuruti ibu. Ren, aku tidak pernah benar-benar. Itu justru yang paling menyakitkan. Mas, potong saya. Suara saya bergetar, tetapi tetap tegak. Mas punya pilihan. Setiap hari, selama bertahun-tahun. Mas bisa memilih untuk membela saya. Tetapi Mas selalu memilih diam. Dan diamnya seorang suami. Di hadapan istrinya yang diinjak. Itu bukan kelemahan. Itu pengkhianatan yang paling pengecut. Galang tidak menjawab, karena tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Kebenaran sudah berdiri telanjang di tengah ruangan itu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menutupinya lagi. Hitam di atas putih. Bu, kata saya pelan, menutup ponsel itu. Surat wasiat nenek, ditambah suara kalian sendiri. Menurut hukum, semua yang ada di rekaman ini adalah bukti pengkhianatan. Dan itu berarti, sesuai syarat nenek, Mas Galang kehilangan seluruh haknya atas harta gonogini kami. Tidak ada 1 rupiah pun dari warisan ini yang akan jatuh ke tangan kalian. Tidak. Pernah. Renjana, tolong. Akhirnya Bu Marwati bersuara. Dan kini, nadanya berubah total. Merendah. Memelas. Ibu hilaf. Nak, ibu salah. Kita ini keluarga. Maafkan ibu. Jangan buang ibu. Keluarga, kata itu dari mulut beliau. Terdengar seperti lelucon yang paling pahit. Saya menatap perempuan yang dulu berkata, saya tidak punya ibu yang mengajari sopan santun. Perempuan yang menjadikan rumah saya neraka. Dan saya merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dendam, hanya rasa lelah yang teramat dalam. Dan kelegaan yang perlahan menghangat. Bu, kata saya tidak akan membalas kalian dengan kebencian. Karena nenek mengajari saya, orang kuat tidak perlu membalas. Mereka hanya perlu berhenti membiarkan dirinya diinjak. Hari ini, saya berhenti. Saya berhenti sejenak. Lalu menatap Bu Marwati lurus. Ibu pernah berkata, perempuan tanpa anak, tanpa kelebihan apa-apa. Tidak ada yang mau. Ibu pakai luka terdalam saya sebagai senjata di meja makan. Di depan semua orang. Hari ini saya ingin ibu tahu, harga diri saya tidak pernah ditentukan oleh apa yang bisa ibu peras dari saya. Dan ternyata justru ibu yang sebentar lagi tidak akan punya apa-apa. Bu Marwati membuka mulut. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya menoleh ke Pak Hendra, Pakistan. Saya minta surat gugatan cerai disiapkan. Dan saya minta seluruh aset warisan dikunci sepenuhnya atas nama saya, sesuai wasiat nenek. Pak Hendra mengangguk. Sudah saya siapkan. Renjana, tinggal tanda tangan kamu. Saya mengambil pulpen. Pulpen yang sama jenisnya dengan yang dulu disodorkan Galang untuk menjebak saya. Tetapi kali ini saya yang memegangnya. Dan saya menandatangani. Bukan kekalahan saya, melainkan kebebasan saya. Galang mengangkat wajahnya. Matanya basah. Ren, 9 tahun. Ren, apa tidak ada sisa apapun? Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Ada. Mas, ada sisa. 9 tahun mengajari saya bahwa cinta yang harus dibayar dengan harga diri bukanlah cinta. Itu perbudakan. Dan saya, mulai hari ini, sudah merdeka. Saya berdiri, mengambil tas saya.
dan berjalan menuju pintu. Di belakang saya mendengar isak tangis Sari dan suara Bu Marwati yang memanggil-manggil nama saya. Tetapi saya tidak menoleh. Saya membuka pintu dan saya melangkah keluar, menuju cahaya matahari di luar gedung itu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, udara terasa ringan di dada saya. Proses perceraian itu tidak berlangsung lama. Dengan rekaman, surat wasiat, dan surat kuasa palsu yang sempat disodorkan Galang. Posisi hukum saya kokoh seperti karang. Pengacara Galang, yang awalnya datang dengan sikap angkuh, perlahan menundukkan kepalanya setelah membaca berkas-berkas itu. Tidak ada celah, tidak ada ruang tawar-menawar. Di ruang sidang, saya melihat Galang untuk salah satu kali terakhir. Pria yang dulu berjanji menjadi tameng saya, kini duduk dengan bahu yang merosot, wajah yang lelah, dan tatapan yang tidak berani bertemu mata saya. Bu Marwati tidak hadir. Beliau terlalu malu untuk menampakkan diri. Hakim mengetuk palu. Pernikahan 9 tahun itu resmi berakhir. Saya keluar dari gedung pengadilan tanpa air mata. Bukan karena saya tidak punya perasaan, tetapi karena air mata saya sudah habis. Saya tangiskan bertahun-tahun yang lalu di dapur sempit itu, sendirian. Sebelum subuh. Hari-hari pertama setelah bebas terasa aneh. Saya tinggal sementara di sebuah apartemen kecil yang saya sewa, sambil rumah menteng peninggalan nenek direnovasi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun bukan karena alarm pukul 4:30. Saya bangun karena cahaya matahari yang masuk lewat jendela. Tidak ada lagi bubur ayam yang harus disiapkan. Tidak ada lagi sindiran yang menunggu di meja makan. Hanya keheningan. Keheningan yang untuk pertama kalinya terasa damai, bukan mencekam. Saya mulai membenahi hidup saya perlahan. Rumah tua nenek di Menteng yang dulu catnya mengelupas, saya renovasi dengan hati-hati, mempertahankan setiap sudut yang menyimpan kenangan beliau. Saya pindahkan kantor notaris kecil saya ke salah satu ruangan di rumah itu, agar saya bisa bekerja sambil ditemani aroma masa lalu yang hangat. Ruko peninggalan nenek saya sewakan, dan hasilnya saya kelola dengan bijak, bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk membangun pijakan yang kokoh. Saya juga bertemu kembali dengan Mbak Asih, asisten rumah tangga lama nenek yang dulu sangat menyayangi saya. Beliau menangis saat melihat saya, memeluk saya erat, dan berkata bahwa nenek selalu bercerita tentang saya dengan bangga. Nenekmu tahu, Nak, kata Mbak Asih sambil mengusap air matanya. Beliau tahu kamu akan baik-baik saja. Beliau cuma ingin memastikan kamu punya pegangan saat dunia menjatuhkanmu. Saya mengajak Mbak Asih tinggal kembali di rumah Menteng, bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai keluarga yang dulu hilang dan kini ditemukan kembali. Beberapa bulan berlalu, hidup saya perlahan menemukan iramanya yang baru, tenang, sederhana, dan utuh. Saya tidak lagi mengukur harga diri saya dari seberapa baik saya melayani orang lain. Saya belajar bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan diri diinjak. Dan saya belajar bahwa kesabaran sejati bukanlah diam selamanya, melainkan tahu kapan harus berhenti diam. Lalu, suatu sore, kabar tentang mereka sampai ke telinga saya. Bukan saya yang mencari, seorang teman lama yang tidak sengaja bertemu Sari di pasar, yang menceritakannya pada saya. Bengkel besar yang dulu diimpikan Galang, yang seharusnya dibangun dengan uang warisan saya, tidak pernah terwujud. Tanpa modal itu, ia mencoba berutang ke sana-sini, tetapi tanpa kemampuan mengelola. Utang itu justru menumpuk. Bengkel kecilnya yang lama akhirnya gulung tikar, tertelan oleh bunga utang yang tidak bisa ia bayar. Galang kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain. Dan Bu Marwati, perempuan yang dulu begitu angkuh, yang dulu berkata, "Saya tidak punya ibu yang mengajari sopan santun," kini terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat. Beliau di usia senjanya, bekerja sebagai penjaga sebuah toko kelontong milik orang lain dengan upah yang pas-pasan demi menutupi sisa-sisa utang keluarga. Saya mendengar semua itu dalam diam dan
saya menunggu. Menunggu apakah akan muncul rasa puas atau dendam yang terbalaskan di dada saya. Tetapi tidak ada. Tidak ada satupun rasa menang. Hati saya sudah terlalu penuh oleh kedamaian untuk menyisakan ruang bagi kepahitan. Mereka hanya sedang menuai apa yang mereka tanam sendiri. Di atas tanah keserakahan, tidak akan pernah tumbuh pohon kebahagiaan. Itu bukan kutukan saya, itu hanya hukum kehidupan yang paling sederhana, yang selalu berlaku, cepat atau lambat. Sore itu, saya duduk di teras rumah menteng yang sudah saya benahi. Di tangan saya, secangkir teh tawar hangat. Bukan untuk siapapun. Kali ini, untuk diri saya sendiri, saya meraba kalung perak kecil di leher saya. Satu-satunya benda peninggalan nenek yang selalu saya kenakan. Dan saya akhirnya benar-benar memahami arti pesan terakhir beliau. Warisan ini, kata nenek dalam suratnya, bukanlah sekedar deretan angka di buku tabungan. Bukan tentang sertifikat rumah atau nilai tanah atau emas yang berkilau. Semua materi itu hanyalah sarana. Warisan yang sesungguhnya beliau tinggalkan adalah sebuah kebebasan. Sebuah sayap yang tak terlihat, yang membuat saya memiliki hak penuh untuk menentukan arah langkah saya sendiri, tanpa harus menunduk. Tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun yang menghina saya. Suatu hari, di penghujung musim hujan, ada ketukan di pintu pagar rumah menteng. Mbak Asih masuk dengan wajah ragu, lalu berkata bahwa ada dua orang yang ingin menemui saya. Saat saya keluar, saya melihat mereka, Galang dan Bu Marwati, berdiri di balik pagar, basah oleh gerimis, dengan pakaian yang sudah lusuh. Mereka datang untuk meminta. Bu Marwati, yang dulu setinggi langit, kini menunduk di hadapan saya. Renjana, suaranya parau. Ibu, kami tidak punya tempat lagi. Utang itu mencekik kami. Kalau kamu masih punya hati, tolong. Nak, kita pernah jadi keluarga. Saya menatap mereka berdua dalam diam. Dulu, sebelum semua ini, saya mungkin akan langsung membuka pagar, mempersilahkan masuk, menangis bersama mereka. Karena dulu, saya mengira kebaikan berarti menyerahkan segalanya, bahkan kepada orang yang menyakiti saya. Tetapi saya sudah berbeda sekarang. Saya membuka dompet saya. Saya berikan sejumlah uang kepada Mbak Asih dan meminta beliau menyerahkannya. Ini untuk makan kalian beberapa hari dan untuk ongkos pulang. Kata saya, tenang. Saya memberikannya bukan karena kalian keluarga, tetapi karena saya tidak ingin menjadi serupa dengan kalian. Saya memberi karena saya mampu memberi tanpa kehilangan harga diri saya. Lalu, saya menatap Galang. Tetapi pintu rumah ini tidak akan pernah terbuka untuk kalian lagi. Bukan karena saya membenci kalian, tetapi karena saya akhirnya belajar mencintai diri saya sendiri. Pulanglah dan jangan kembali. Bu Marwati menangis. Galang hanya menunduk, menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu berbalik pergi tanpa sepatah kata pun. Saya menutup pintu, dan saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Karena memberi maaf tidak berarti membuka kembali pintu bagi mereka yang dulu menjadikan rumah kita sebagai neraka. Saya kembali ke teras. Teh tawar saya sudah mendingin, tetapi saya tidak peduli. Saya memandang langit Jakarta yang mulai cerah setelah hujan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar utuh. 5 tahun saya hidup sebagai bayangan di rumah saya sendiri. 5 tahun saya mengira kesabaran berarti membiarkan diri dihancurkan perlahan. Tetapi nenek mengajari saya, lewat 1 surat dan 1 syarat kecil, bahwa kesabaran yang benar adalah kekuatan yang menunggu waktunya. Dan keadilan, betapapun lambatnya ia berjalan, pada akhirnya selalu menemukan jalannya pulang. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa keserakahan, sehalus apapun ia dibungkus senyuman, pada akhirnya akan menelan tuannya sendiri, bahwa kebaikan tidak pernah berarti kelemahan, dan bahwa harga diri, sekali kita memutuskan untuk menjaganya, tidak akan pernah bisa diinjak oleh siapapun lagi. Jangan pernah hanya demi disebut keluarga. Kita rela menyerahkan kehormatan kita untuk diinjak-injak. Dan jangan pernah pula kita meremehkan kesabaran seseorang, karena di balik diam yang panjang, seringkali tersimpan kekuatan
yang sedang menunggu fajarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu. Bangun sebelum subuh, melayani tanpa pernah dihargai, menelan setiap penghinaan demi sebuah kata bernama keluarga. Kepada kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukanlah kelemahan, tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi rantai yang mengikat kalian selamanya. Kalian berhak menentukan kapan harus berhenti diam. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Galang, yang lebih memilih tunduk pada keserakahan daripada melindungi orang yang berjanji ia cintai. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anaknya, justru menghancurkan kebahagiaan rumah tangga itu dengan tangannya sendiri. Galang dan ibunya kini hidup dalam kekurangan yang mereka ciptakan sendiri. Dan saya, perempuan yang dulu mereka kira hanya seekor angsa untuk disembelih, kini berdiri di atas kaki saya sendiri, bebas, mandiri, dan utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus bertahan dalam luka, atau pilihan untuk akhirnya melepaskan dan terbang. Saya memilih untuk terbang. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Ibuku datang jauh dari kampung, membawa 2 kardus oleh-oleh dengan tangannya yang sudah keriput. Belum sempat ia melepas sandal, ibu mertuaku menghardiknya. Disuruhnya ibuku turun ke dapur, makan di sana. Karena katanya ada tamu penting di ruang tamu. Suamiku hanya menunduk. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dan ibu mertuaku tersenyum, seolah baru saja melakukan hal yang wajar. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dadaku patah untuk terakhir kalinya. Menantu yang selama 4 tahun selalu mengalah. Akhirnya berdiri. Aku mengusir ibu mertuaku keluar dari rumah ini. Rumah yang selama ini ia kira miliknya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di saluran cerita malam. Tempat kita merenung bersama tentang luka, kesabaran, dan harga diri yang akhirnya menemukan jalannya. Sebelum kita mulai, jika kamu pernah menelan air mata demi menjaga keutuhan rumah tangga, tinggalkan 1 kata di kolom komentar. Biar aku tahu kita tidak sendirian. Namaku Anissa. Usiaku 33 tahun. Aku seorang guru sekolah dasar di sebuah sekolah kecil di pinggiran Jakarta. Sudah 4 tahun aku menjadi istri. Dan 4 tahun pula aku belajar arti kata sabar. Rumah yang kami tinggali ada di kawasan Bintaro. Sebuah rumah 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan halaman kecil di depan. Tidak mewah, tapi cukup. Rumah itu kubeli dengan cicilan dari gajiku sendiri, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun sebelum aku menikah. Tidak banyak yang tahu hal itu. Bahkan, suamiku pun memilih melupakannya. Rumah ini punya arti khusus bagiku. Sejak kecil, aku tumbuh di rumah kontrakan yang sempit bersama ibuku. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil, dan ibuku membesarkanku sendirian dengan berjualan kain di pasar. Setiap malam, aku melihatnya menghitung uang receh di bawah lampu temaram demi membayar sekolahku. Maka ketika aku mulai bekerja sebagai guru, aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan punya rumah sendiri. Rumah yang tidak bisa diambil siapapun. Aku menabung selama bertahun-tahun, menyisihkan setiap rupiah. Sampai akhirnya, aku bisa membeli rumah di Bintaro ini dengan cicilan. Rumah ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah lambang dari setiap tetes keringat ibuku dan diriku. Itulah sebabnya, ketika Bu Ratna dengan mudahnya mengaku rumah ini milik keluarganya, ada sesuatu di dalam dadaku yang terluka lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan. Suamiku bernama Reza. Usianya 37 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan dagang dengan gaji yang cukup, tapi tidak pernah benar-benar bertambah. Dulu, sebelum menikah, ia lembut dan penuh perhatian. Setelah menikah, ia berubah menjadi laki-laki yang selalu memilih diam. Diam ketika ibunya menyindirku. Diam ketika adiknya meminjam uang dan tak pernah mengembalikan. Diamede. Selalu diam.
Kami punya seorang anak laki-laki. Namanya Bima. Usianya 4 tahun. Matanya bulat. Pawanya nyaring. Dan dialah satu-satunya alasan aku bertahan selama ini. Ibu mertuaku bernama Bu Ratna. Usianya 60 tahun. Sejak hari pertama aku masuk ke keluarga ini, ia sudah menatapku seperti orang asing. Wajahnya selalu datar. Mukanya seperti tembok. Tidak ada celah untuk dibaca. Lalu ada Wulan, adik ipar perempuanku. Usianya 29 tahun. Ia pandai bicara manis di depan dan pandai menusuk dari belakang. Wulan tinggal tak jauh dari kami dan hampir setiap minggu datang dengan satu permintaan baru. Bapak mertuaku sudah lama tiada. Sejak itu, Bu Ratna memutuskan tinggal bersama kami. Awalnya aku tidak keberatan. Aku pikir merawat orang tua suami adalah kewajiban seorang istri. Aku salah. Yang ia inginkan bukan dirawat. Yang ia inginkan adalah dihormati seperti ratu, sambil memperlakukanku seperti pembantu. Aku masih ingat awal mula semuanya. Ketika aku baru pindah ke rumah ini sebagai istri Reza, aku membawa serta semua tabunganku, semua harapanku. Aku berpikir, inilah keluarga baruku. Aku akan menyayangi mereka, dan mereka akan menyayangiku. Tapi sejak minggu pertama, Bu Ratna sudah menunjukkan siapa dirinya. Ia memeriksa caraku memasak dan selalu menemukan kesalahan. Garamnya terlalu banyak, nasinya terlalu lembek, tehnya terlalu manis. Tidak pernah ada satu hari pun ketika ia berkata, "Masakanmu enak, Nak." Aku mencoba bertanya pada Reza, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Reza hanya tertawa kecil. "Ibu memang begitu," katanya. "Nanti juga terbiasa." Tapi yang terbiasa bukan Bu Ratna. Yang terbiasa adalah aku. Menelan setiap kritik tanpa membela diri. Retakan pertama yang benar-benar kuingat terjadi pada tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, aku sedang hamil Bima. Aku mengalami mual hebat setiap pagi dan tubuhku lemah. Suatu pagi, aku tidak sanggup bangun untuk menyiapkan sarapan. Bu Ratna masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berkata, perempuan hamil zaman dulu tetap bekerja di sawah, tidak manja seperti aku. Lalu ia menyuruhku bangun dan memasak, sementara perutku masih melilit. Aku bangkit. Aku memasak dengan tangan gemetar, dan Reza seperti biasa hanya memintaku untuk tidak membuat ibunya kesal. Hari itu aku belajar satu hal. Di rumah ini, perasaanku tidak pernah dianggap penting. Yang penting hanyalah kenyamanan Bu Ratna. 4 tahun aku menahan diri. 4 tahun aku menelan setiap sindiran. Tapi malam ketika ibuku datang dari kampung, semuanya berubah. Hari itu langit Bintaro mendung. Ibuku mengabari lewat telepon bahwa ia akan datang. Sudah hampir setahun ia tidak bertemu cucunya. Suaranya gemetar menahan rindu. Aku menyambutnya di depan pintu. Tubuhnya lebih kurus dari yang kuingat. Tangannya penuh kantong, berisi keripik singkong, gula aren, dan kain batik yang ia tenun sendiri. Semua itu untuk Bima, katanya. Aku memeluknya erat. Aroma kampung masih melekat di bajunya. Aroma rumah, aroma masa kecil. Ibuku mengeluarkan kain batik yang ia tenun sendiri selama berbulan-bulan. Warnanya coklat keemasan, dengan motif yang ia buat khusus untuk Bima. Matanya berbinar ketika menyerahkannya. Ini untuk cucu ibu, katanya bangga. Ibu menenunnya sendiri. Tapi Wulan yang kebetulan lewat hanya melirik sekilas. Ia berkata dengan nada meremehkan bahwa kain seperti itu sudah ketinggalan zaman. Lalu, ia menyarankan agar kain itu disimpan saja di gudang atau dijadikan lap. Ibuku terdiam. Senyumnya memudar. Kain yang ia kerjakan dengan penuh cinta dihina dalam sekejap. Aku mengambil kain itu dari tangan ibuku. Kupeluk erat-erat. Ini kain paling indah yang pernah kulihat, Bu, kataku. Lalu aku membawanya ke kamar Bima dan kupasang di dinding agar setiap hari anakku bisa melihat hasil cinta neneknya. Tapi belum sempat ibuku duduk, Bu Ratna keluar dari kamarnya. Ia menatap ibuku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu ia berkata dengan suara dingin, "Oh, ibunya Anissa. Ya, kalau mau makan, di dapur saja.
Di sini sedang ada tamu penting. Padahal tidak ada tamu. Yang ada hanya Wulan yang sedang menonton televisi sambil mengunyah kue. Ibuku tersenyum kaku. Ia mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah dapur dengan kantong-kantong oleh-oleh masih di tangannya. Punggungnya membungkuk, seakan meminta maaf hanya karena ia ada di sana. Aku menatap suamiku. Reza hanya memandang layar ponselnya. Ia tidak bergerak. Ia tidak bicara. Dadaku terasa panas, tapi aku menahannya. Demi Bima, kataku pada diriku sendiri. Demi rumah tangga ini. Malam itu aku menemani ibuku makan di dapur. Lantainya dingin, lampunya redup. Ibuku makan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Nak, katanya pelan. Ibu sudah biasa makan di mana saja. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan manapun. Karena ibuku tidak marah. Ibuku hanya menerima. Dan justru itulah yang membuatku ingin menangis. Keesokan harinya, di sekolah, aku menceritakan semuanya kepada Aditya. Rekan mengajarku, sekaligus sahabat terbaikku. Ia mendengarkan dengan wajah serius, lalu menatapku lama. Anissa, katanya, kamu ini perempuan paling sabar yang pernah ku kenal. Tapi sabar itu ada batasnya. Kamu menahan semua ini demi siapa? Demi orang-orang yang bahkan tidak menghargai ibumu sendiri. Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban. Aditya melanjutkan. Aku tidak menyuruhmu marah, tapi setidaknya jangan biarkan dirimu hilang di tengah orang-orang yang tidak pernah melihatmu sebagai manusia. Kata-kata Aditya menemaniku sepanjang hari. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin diam bukan satu-satunya cara untuk menjaga keluarga. Mungkin ada cara lain, cara yang lebih jujur pada diriku sendiri. Tapi aku tidak tahu. Malam itu baru permulaan. Keesokan paginya, Bu Ratna mengadakan arisan kecil di ruang tamu. Beberapa tetangga datang. Aku menyuguhkan teh dan kue sebagaimana mestinya. Lalu salah satu tamu bertanya, rumah ini milik siapa? Bu Ratna langsung menjawab dengan bangga. Katanya, rumah ini milik keluarga Reza. Katanya, ia dan almarhum suaminya yang membelikan untuk anak laki-lakinya. Aku berdiri di ambang dapur, menahan cangkir di tangan. Setiap kata itu adalah dusta. Tapi aku tidak membantah. Aku hanya tersenyum, lalu kembali ke dapur. Sebenarnya, sertifikat rumah ini tersimpan rapi di laci kamarku. Dan aku tahu persis nama siapa yang tertulis di sana. Tapi saat itu, aku belum siap membukanya. Malam itu, Reza pulang larut. Ketika ku ceritakan apa yang dikatakan ibunya, ia hanya mengangkat bahu. Sudahlah, Nis, katanya. Apa salahnya ibu bicara begitu? Toh, kita satu keluarga. Aku menatapnya lama. Satu keluarga. Tapi mengapa hanya aku yang harus mengalah? Beberapa hari kemudian, ada kejadian lain yang membuatku semakin paham posisiku di rumah ini. Sore itu, aku memasak ayam goreng kesukaan Bima. Aku menyiapkan 2 potong paha untuk anakku, karena ia memang masih kecil dan butuh makan banyak. Tapi Bu Ratna mengambil kedua potongan itu dari piring Bima. Ia berkata, anak kecil tidak boleh dimanjakan. Lalu, ia memberikan potongan terbaik itu kepada Wulan, yang saat itu sedang bertamu. Bima menangis. Dan aku, sekali lagi, hanya bisa memeluknya sambil menahan amarah. Aku mulai menyadari sebuah pola. Apapun yang baik di rumah ini selalu mengalir ke arah Wulan dan Bu Ratna. Apapun yang berat selalu jatuh ke pundakku dan suamiku. Ia hanya menjadi penonton dari ketidakadilan itu. Lalu, ada urusan sekolah Bima. Aku sudah lama merencanakan untuk memasukkan Bima ke sebuah taman kanak-kanak yang bagus, tidak jauh dari rumah. Aku sudah menabung untuk itu, tapi ketika ku sampaikan rencana itu, Bu Ratna menentang keras. Ia bilang, untuk apa menghamburkan uang untuk sekolah anak sekecil itu? Ia bilang, lebih baik uang itu dipakai untuk keperluan keluarga, yang artinya untuk keinginan Wulan. Reza, seperti yang sudah bisa kutebak, lebih memilih sependapat dengan ibunya. Tapi kali ini, aku tidak menyerah. Bima adalah anakku. Maka diam-diam, aku tetap mendaftarkannya dengan uangku sendiri, tanpa memberitahu siapapun. Itulah pertama kalinya
aku belajar bahwa untuk melindungi orang yang kucintai, kadang aku harus berani bergerak dalam diam. Ada satu malam lagi yang tak akan kulupakan. Aku jatuh sakit, demam tinggi, kepalaku berat, dan tubuhku menggigil. Aku berbaring di kamar, hampir tidak bisa bangun. Tapi malam itu tidak ada yang peduli. Bu Ratna malah mengetuk pintu, menanyakan kapan makan malam siap. Ketika ku bilang aku sedang sakit, ia mendengus. Ia berkata, dulu ketika ia sakit pun, ia tetap mengurus rumah. Lalu ia menyuruh Reza membeli makanan dari luar, sambil menggerutu soal istri yang manja. Yang merawatku malam itu bukan suamiku, bukan ibu mertuaku, tapi Bima kecil yang membawakanku segelas air dengan tangan mungilnya, lalu duduk di sampingku sambil mengusap keningku. Anak 4 tahun itu lebih memahami arti kasih sayang daripada orang-orang dewasa di rumah ini. Sambil menahan demam, aku menatap wajah polos Bima, dan aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar di rumah yang mengajarkan bahwa merendahkan orang lain itu boleh. Bahkan urusan Bima pun tak luput dari campur tangan Bu Ratna. Suatu kali Bima sakit panas. Aku ingin segera membawanya ke dokter, tapi Bu Ratna melarang. Ia bilang, anak kecil tidak perlu sering ke dokter, cukup diberi ramuan tradisional buatannya. Aku menolak. Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatan anakku. Tapi Bu Ratna marah, menyebutku menantu yang sok tahu, yang tidak menghargai pengalaman orang tua. Akhirnya, diam-diam, aku tetap membawa Bima ke dokter sendiri. Ternyata ia mengalami infeksi yang butuh penanganan segera. Dokter berkata, untung aku segera membawanya. Jika terlambat, kondisinya bisa lebih buruk. Aku pulang dengan hati bergetar, membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku menuruti Bu Ratna. Sejak hari itu, aku berhenti mempercayakan keputusan apapun tentang Bima kepada mereka. Minggu berikutnya, masalah uang mulai muncul. Selama ini, akulah yang mengatur belanja rumah. Gaji Reza dan gajiku digabung. Lalu kuatur dengan hati-hati untuk cicilan, sekolah, Bima, dan kebutuhan sehari-hari. Tapi pagi itu, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Ia berkata, mulai sekarang, biar Wulan yang memegang uang belanja. Alasannya, Wulan lebih pandai berhemat. Padahal semua orang tahu, Wulan paling boros di rumah ini. Aku mencoba menjelaskan, tapi Bu Ratna memotong. Kamu ini menantu. Katanya, tajam, jangan banyak mengatur. Di rumah ini, akulah orang tua. Aku menahan napas. Lalu kuserahkan uang belanja bulan itu kepada Wulan. Dalam 2 minggu, uang itu habis. Bukan untuk dapur, tapi untuk tas baru dan perawatan wajah Wulan di salon mahal. Ketika beras habis, ketika gas habis, semua orang menoleh kepadaku, seakan akulah yang lalai. Dan aku, sekali lagi, hanya diam dan menambalnya dengan uangku sendiri. Selain soal uang, ada tekanan lain yang tak kalah menyakitkan. Bu Ratna sering menyindir, karena aku baru punya 1 anak. Ia membandingkanku dengan menantu tetangga yang sudah punya 3 anak. Ia bilang, perempuan yang baik harus memberi banyak keturunan untuk keluarga suami. Padahal ia tahu, setelah melahirkan Bima, kesehatanku sempat menurun. Dokter pun menyarankan agar aku menunda kehamilan berikutnya. Tapi bagi Bu Ratna, alasan kesehatan itu hanya dalih. Ia terus menekan, bahkan di depan tamu, membuatku merasa seperti perempuan yang gagal. Aku ingat satu sore, ketika ia berkata di hadapan beberapa kerabat, bahwa mungkin Reza salah memilih istri, bahwa mungkin ada perempuan lain yang lebih pantas. Kata-kata itu diucapkannya sambil tersenyum, seakan hanya gurauan. Tapi aku tahu, tidak ada satupun bagian darinya yang bercanda. Reza mendengar semua itu, dan ia tetap diam. Malam itu, aku mulai mencatat setiap rupiah yang keluar, setiap janji yang tak ditepati, setiap penghinaan yang kuterima. Aku belum tahu untuk apa. Aku hanya merasa, suatu hari catatan ini akan berguna. Tidak lama setelah itu, Wulan datang dengan wajah memelas. Ia bilang ingin membuka usaha kecil. Katanya butuh modal 50 juta. Ia berjanji akan mengembalikannya dalam 3 bulan. Aku ragu.
Tapi Bu Ratna ikut menekan. Masa kakak ipar tega tidak membantu adiknya sendiri, katanya. Reza pun hanya mengangguk-angguk, menyetujui ibunya. Akhirnya, aku meminjamkan uang itu. Uang yang sebenarnya kusimpan untuk biaya masuk sekolah Bima tahun depan. 3 bulan berlalu. Lalu, 6 bulan. Wulan tidak pernah menyinggung soal uang itu lagi. Usaha yang ia janjikan pun tidak pernah ada. Ketika sekali kutanya dengan halus, ia malah tersinggung. Mbak ini hitung-hitungan sekali, katanya sambil membuang muka. Dan Bu Ratna, seperti biasa, membela anak kandungnya. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar dan menantu selalu salah. Menjelang Lebaran tahun itu, ada satu kejadian yang masih membekas di hatiku sampai sekarang. Ibuku menelpon dari kampung. Suaranya ceria. Ia bercerita bahwa ia sudah menyiapkan sedikit uang dari hasil menjual hasil kebun untuk THR Bima. Kebetulan saat itu, telepon dalam keadaan pengeras suara dan Bu Ratna mendengarnya. Setelah teleponnya selesai, Bu Ratna mencibir. Ia bilang, paling-paling uang dari kampung tidak seberapa. Ia membandingkannya dengan THR yang katanya pernah ia berikan, yang nilainya jauh lebih besar. Aku tahu itu tidak benar, tapi yang membuatku sakit bukan soal besar kecilnya uang. Yang membuatku sakit adalah cara Bu Ratna meremehkan ketulusan ibuku yang menyisihkan uang receh demi cucunya. Malam itu, aku menelpon ibuku kembali. Aku bilang, tidak usah repot-repot membawa apapun. Tapi ibuku tertawa di seberang sana. Tidak apa-apa, Nak, katanya. Ibu senang bisa memberi sesuatu untuk Bima. Dan aku menutup telepon sambil menahan air mata. Aku mulai mengerti. Di rumah ini, darah daging selalu benar. Dan menantu selalu salah. Dan yang lebih menyakitkan, kebaikan ibuku justru dijadikan bahan ejekan. Tak lama setelah itu, ada satu hal lagi yang membuatku terluka. Saat aku menikah dulu, ibuku memberiku sepasang gelang emas. Itu satu-satunya warisan berharga yang ia miliki. Hasil ia menabung bertahun-tahun. Gelang itu kusimpan baik-baik di kotak perhiasan. Suatu hari, gelang itu hilang dari kotaknya. Aku mencarinya kemana-mana. Lalu, beberapa minggu kemudian, aku melihat Wulan memakai gelang yang sangat mirip dalam sebuah acara keluarga. Ketika kutanya, Bu Ratna dengan santai mengaku. Katanya, ia yang memberikan gelang itu kepada Wulan sebagai hadiah. Karena Wulan adalah anak kandungnya. Aku tidak bisa berkata-kata. Gelang dari ibuku yang penuh kenangan dan cinta diberikan begitu saja kepada orang lain tanpa izin. Seakan itu miliknya sendiri. Ketika aku protes, Bu Ratna malah menuduhku pelit dan hitung-hitungan terhadap adik ipar sendiri. Malam itu, aku menelepon ibuku dan tidak kuceritakan soal gelang itu. Aku tidak ingin ia bersedih, tapi di dalam hati, luka itu kucatat juga bersama luka-luka yang lain yang semakin lama semakin menumpuk. Suatu hari, Bu Ratna meminta agar aku berhenti mengajar. Alasannya, katanya, seorang istri seharusnya di rumah saja, mengurus suami dan mertua. Ia bilang, gaji guru tidak seberapa dan lebih baik aku fokus melayani keluarga. Aku tahu apa maksud sebenarnya. Pekerjaan itu adalah satu-satunya hal yang membuatku berdiri di atas kakiku sendiri. Selama aku punya penghasilan, aku punya suara. Dan itulah yang ingin mereka rampas. Aku menolak dengan halus. Aku bilang, mengajar adalah panggilan hatiku. Tapi Bu Ratna marah besar. Ia menuduhku lebih mementingkan murid-murid orang lain daripada keluargaku sendiri. Ia bahkan menghasut Reza, mengatakan bahwa istri yang baik tidak akan membantah mertuanya. Reza, untuk sesaat, ikut menekanku. Ia bilang, mungkin ibunya benar. Mungkin aku terlalu sibuk. Aku menatapnya dengan kecewa. Sekolah itu, yang gajinya membayar cicilan rumah tempat mereka berteduh, kini dianggap sebagai pengkhianatan. Malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan berhenti mengajar, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, jika aku menyerahkan kemandirianku, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Tapi rangkaian penghinaan itu belum berhenti sampai di sana. Sebelum itu, ada satu peristiwa
yang membuatku benar-benar membuka mata. Suatu hari, Bu Ratna kehilangan sebuah kalung emas miliknya. Ia panik dan menggeledah seluruh rumah. Lalu, tanpa bukti apapun, ia menunjuk ke arahku. Ia menuduhku mencuri kalung itu di depan Reza, di depan Wulan. Ia berkata bahwa hanya aku yang punya akses ke kamarnya. Aku terkejut. Aku tidak pernah sekalipun menyentuh barang-barangnya. Aku meminta agar kami mencari bersama dengan kepala dingin. Tapi Bu Ratna sudah terlanjur menudingku. Ia bahkan menyuruh Wulan memeriksa lemari dan tasku. Seakan aku ini seorang pencuri di rumahku sendiri. 2 hari kemudian, kalung itu ditemukan. Ternyata terselip di balik bantal Bu Ratna sendiri. Ia lupa pernah menyimpannya di sana. Tapi tidak ada satu kata maaf pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, "Ya sudah, ketemu kan?" Seolah tuduhan yang mencoreng harga diriku itu tidak pernah terjadi. Reza. Lagi. Diameter. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Malam itu, aku menangis dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku sanggup bertahan? Beberapa hari setelah itu, aku mengetahui hal lain yang membuat dadaku sesak. Seorang tetangga dengan ragu-ragu memberitahuku bahwa Wulan sering membicarakan keburukanku di grup arisan ibu-ibu. Katanya, Wulan menyebutku menantu yang sombong, yang merasa kaya karena punya gaji sendiri, yang tidak menghormati mertua. Aku terkejut. Selama ini, aku menahan diri di dalam rumah. Ternyata, fitnah tentang diriku sudah menyebar sampai keluar. Wulan dan Bu Ratna telah membangun cerita versi mereka sendiri, di mana akulah si jahat dan mereka korbannya. Aku ingin marah. Aku ingin mendatangi mereka satu persatu dan menjelaskan kebenarannya. Tapi aku tahu, kata-kata melawan kata-kata hanya akan menjadi pertengkaran tanpa akhir. Yang kubutuhkan bukan adu mulut. Yang kubutuhkan adalah bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mulai saat itu, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan lagi membela diri dengan air mata. Aku akan membela diri dengan kebenaran yang hitam di atas putih. Kali ini, Bu Ratna bahkan tidak menyediakan kamar untuknya. Ia menyuruh ibuku tidur di ruang belakang. Ruang yang biasa dipakai menyimpan barang-barang bekas. Dengan alasan, kamar tamu sedang penuh. Aku tahu itu bohong. Kamar tamu kosong. Tapi ibuku, dengan senyum yang selalu ia paksakan, berkata bahwa ia tidak keberatan. Malam itu, aku diam-diam memindahkan kasur lipat ke ruang belakang dan tidur menemani ibuku di sana, agar ia tidak merasa sendirian. Sambil memandang langit-langit yang berdebu, aku berbisik dalam hati, "Bu, maafkan aku. Suatu hari nanti, aku berjanji, kamu tidak akan pernah lagi tidur di ruangan seperti ini." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna mengajakku bicara serius. Ia bilang, "Demi ketenangan keluarga, sebaiknya sertifikat rumah diatasnamakan Reza saja. Alasannya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Agar terlihat pantas," katanya, "sebagai rumah laki-laki." Aku terdiam. Aku tahu betul, ini bukan soal ketenangan. Ini soal kepemilikan. Aku menjawab pelan bahwa urusan sertifikat tidak perlu diburu-buru. Bu Ratna langsung berubah wajah. Ia menuduhku tidak percaya pada keluarga sendiri. Ia bilang, aku perempuan licik yang menyembunyikan sesuatu. Pertengkaran itu memuncak beberapa hari kemudian. Bu Ratna mengumpulkan beberapa kerabat dekat di ruang tamu. Di hadapan mereka, ia menuntut agar aku meminta maaf. Karena katanya aku telah membantah dan tidak menghormatinya. Ia bahkan menyuruhku berlutut sebagai tanda penyesalan. Aku berdiri kaku, air mataku mengalir. Bukan karena takut, tapi karena marah yang tertahan. Saat itu, Reza ada di sana. Ia melihat istrinya dipermalukan di depan banyak orang. Dan ia, seperti biasa, memilih menunduk. Aku tidak berlutut. Aku hanya berkata pelan bahwa aku tidak melakukan kesalahan yang perlu disesali. Bu Ratna semakin murka. Ia mengancam, jika aku tidak menurut, ia akan menyuruh Reza menceraikanku dan mengusirku dari rumah ini. Ancaman itu membuatku hampir tertawa getir. Mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu nama siapa yang tertulis di sertifikat rumah ini.
Dan di saat itulah, sepotong rencana mulai terbentuk di kepalaku. Jika suatu hari mereka benar-benar ingin tahu siapa pemilik rumah ini, aku akan menunjukkannya pada waktu yang tepat, di depan semua orang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laci kamarku, dan kupandangi sertifikat itu lama-lama. Di sana, jelas tertulis sebuah nama. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Aku menutup laci itu kembali. Belum waktunya, bisikku dalam hati. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang notaris kenalanku. Namanya Pak Tono. Aku menanyakan, apa yang bisa terjadi jika seseorang mencoba memindahkan kepemilikan tanpa izin pemiliknya? Pak Tono menjelaskan dengan tenang. Lalu ia berkata, selama dokumen asli ada di tanganku, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Aku pulang dari kantor notaris dengan hati sedikit lebih tenang. Tapi aku belum tahu di rumah sebuah rencana lain sedang disusun. Sekitar waktu itu pula, aku menemukan hal lain yang mengguncang kepercayaanku pada Reza. Suatu malam, ketika memeriksa buku tabungan bersama kami, aku melihat ada penarikan besar yang tidak kukenali. Jumlahnya 10 juta rupiah. Aku bertanya pada Reza. Mula-mula ia mengelak. Lalu, setelah kudesak, ia mengaku. Ia memberikan uang itu kepada Wulan lagi untuk menutupi utang adiknya tanpa bertanya kepadaku, tanpa berpikir bahwa uang itu juga hasil kerja kerasku. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dengan kekecewaan yang dalam. Mas, kataku pelan, itu juga uangku. Kenapa kamu tidak pernah menganggap pendapatku penting? Reza tidak menjawab. Ia hanya berkata, mereka keluargaku. Nis, seakan aku bukan bagian dari keluarganya. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang pahit. Di mata Reza, garis keluarga itu jelas. Ibunya dan adiknya di satu sisi. Dan aku, istri yang menanggung semua beban, berada di luar garis itu. Beberapa hari kemudian, aku pulang lebih cepat dari sekolah karena Bima demam. Ketika aku buka pintu kamar, aku melihat Wulan sedang berdiri di depan laciku. Tangannya memegang ponsel, dan layar ponsel itu mengarah ke sertifikat rumahku. Ia sedang memotretnya. Wulan terkejut melihatku. Ia buru-buru memasukkan sertifikat itu kembali. Mbak, aku cuma cari gunting, katanya tergagap. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatapnya dingin. Lalu menyuruhnya keluar dari kamarku. Malam itu, aku memindahkan sertifikat asli ke tempat yang jauh lebih aman. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa perang yang sesungguhnya sudah dimulai. Aku menelpon Pak Tono kembali. Aku ceritakan apa yang kulihat. Ia menyarankan agar aku menyimpan semua bukti. Foto, catatan keuangan, bahkan rekaman jika perlu. Orang seperti itu, katanya, baru berhenti kalau dihadapkan dengan hitam di atas putih. Maka diam-diam, aku mulai bersiap. Aku menyalin semua catatan keuanganku. Aku mengumpulkan bukti transfer pinjaman Wulan. Aku bahkan memasang sebuah kamera kecil di ruang tamu dengan alasan untuk mengawasi Bima ketika ia bermain. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku duduk di meja dapur dengan lampu kecil. Aku menyusun semua dokumen ke dalam sebuah map coklat. Sertifikat asli, bukti cicilan 4 tahun, kwitansi pinjaman Wulan, foto saat Wulan memotret laciku. Semua kutata rapi, satu persatu. Aku juga menemui Pak Tono sekali lagi. Ia membantuku memastikan bahwa secara hukum, posisiku sangat kuat. Rumah ini sah atas namaku. Tidak ada surat, tidak ada tanda tangan yang bisa mengubah kenyataan itu tanpa persetujuanku. Pak Tono menatapku dengan wajah serius. Anissa, katanya, kamu sudah bersabar lebih dari cukup. Tapi ingat, kesabaran tanpa batas itu bukan kebaikan. Itu hanya memberi ruang bagi orang lain untuk terus melukaimu. Kata-kata itu menempel di kepalaku selama berhari-hari. Aku tidak tahu kapan semua ini akan kupakai. Tapi aku tahu, hari itu pasti akan datang. Dan hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Bu Ratna mengumumkan bahwa seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami
untuk acara halal bihalal. Lebih dari 20 orang, saudara dari pihak Reza, dari kampung, dari kota. Semua diundang. Dan tentu saja, semua persiapan dibebankan kepadaku. Memasak, membersihkan, menyiapkan kamar untuk yang menginap. Selama 3 hari, aku hampir tidak tidur. Selama persiapan itu pun, Bu Ratna tidak berhenti mengkritik. Rendangku kurang berminyak, opor ayamku kurang gurih, kue nastar yang kubuat katanya terlalu keras. Sementara Wulan, ia hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Sesekali memberi perintah seolah ia nyonya rumah. Aku diam. Aku mengiyakan semuanya. Tapi di dalam hatiku, aku terus menghitung. Bukan hanya rupiah yang telah kukeluarkan, tapi juga setiap luka yang telah kutelan selama 4 tahun ini. Aku juga mengundang ibuku. Aku ingin ibuku merasakan kehangatan Lebaran bersama cucunya. Aku berharap dengan banyaknya tamu. Mungkin Bu Ratna akan menahan diri. Aku salah lagi. Hari Lebaran tiba. Rumah penuh dengan tawa dan aroma rendang serta opor ayam. Ibuku datang pagi-pagi, mengenakan kebaya terbaiknya yang sudah pudar warnanya. Ia membantu di dapur tanpa diminta, mengupas bawang, mengaduk kuah, mencuci piring. Lebih dari 20 kerabat memenuhi rumah. Ada paman dan bibi dari pihak Reza. Ada sepupu-sepupu yang membawa anak-anak mereka. Ada pula tetangga yang datang bersilaturahmi. Suara takbir masih terdengar samar dari masjid di kejauhan. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bertukar cerita. Dan meja makan penuh dengan hidangan. Bu Ratna duduk di tengah ruangan, mengenakan baju baru, menerima salam dan ucapan dari para tamu. Seakan ia ratu di istananya. Wulan sibuk berfoto, memamerkan suasana Lebaran di rumah yang ia sebut sebagai rumah keluarganya. Sementara aku dan ibuku, kami sibuk di dapur, memastikan semua tamu terlayani. Untuk sesaat, aku berharap hari itu akan berjalan damai. Aku berharap di tengah keramaian dan suasana suci Lebaran, hati Bu Ratna akan melembut. Tapi harapan itu, sekali lagi, hanya tinggal harapan. Lalu, di tengah keramaian, terjadilah hal itu. Salah satu kerabat memuji masakan di meja. Bu Ratna dengan cepat mengambil pujian itu untuk dirinya. Tapi seorang tante yang jujur menimpali bahwa sebagian besar masakan itu dibuat oleh ibuku. Wajah Bu Ratna langsung berubah. Ia menatap ibuku yang sedang membawa tumpukan piring kotor ke dapur. Lalu dengan suara keras, di depan semua orang, ia berkata, "Ya memang sudah seharusnya. Orang kampung kan memang lebih cocok di dapur." Ruangan mendadak hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ibuku berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang piring. Kepalanya tertunduk, menahan malu di depan puluhan orang asing. Aku berdiri di sudut ruangan. Dan saat itu, sesuatu di dalam diriku benar-benar padam. Bukan terbakar, tapi padam. Tenang, dingin. Seperti seseorang yang akhirnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Aku berjalan menghampiri ibuku. Kuambil piring dari tangannya yang gemetar. Kuletakkan piring itu di meja. Lalu, kupegang bahunya dan kubimbing ia untuk duduk di kursi paling depan. Kursi tamu kehormatan. Seluruh ruangan memandangiku. Ibuku menatapku dengan bingung. Mencoba menahanku. Berbisik agar aku tidak membuat keributan. Tapi aku menggenggam tangannya dan berkata pelan, "Hari ini cukup, Bu. Ibu tidak akan duduk di dapur lagi. Tidak akan pernah lagi." Kupandang wajah ibuku yang lelah. Wajah yang selama ini selalu memilih mengalah demi aku. Dan di saat itu, semua keberanian yang selama 4 tahun kupendam akhirnya mengalir ke seluruh tubuhku. Bu Ratna terbelalak. "Apa-apaan kamu?" bentaknya. Aku tidak menjawabnya dulu. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka tas, dan kukeluarkan sebuah map coklat. Lalu aku kembali ke ruang tamu, di hadapan seluruh keluarga besar yang masih terdiam. Reza berdiri. "Nis, kamu mau apa?" katanya panik. Aku menarik napas perlahan, lalu aku berbicara tanpa meninggikan suara. Tapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan. "Sebelum acara ini dilanjutkan," kataku, "izinkan saya meluruskan satu hal. Tadi ibu mengatakan rumah ini milik keluarga Reza. Mari kita lihat. Apa benar begitu?" Aku membuka map itu.
dan kuletakkan selembar dokumen di atas meja, di tengah semua orang. Sertifikat rumah. Aku membiarkan mereka membaca sendiri nama yang tertulis di sana. Bukan nama Reza, bukan nama Bu Ratna. Yang tertulis di sana hanya satu nama, namaku. Suasana berubah total. Beberapa kerabat mendekat, membaca dengan mata melebar. Ada yang berbisik. Ada yang menutup mulut karena terkejut. Wajah Bu Ratna memucat. Reza terduduk di kursi. Tidak bisa berkata apa-apa. Bu Ratna mencoba membela diri. Ia bilang, dokumen itu pasti palsu. Ia bilang, aku memalsukannya. Tapi, seorang sepupu Reza yang kebetulan bekerja di bidang properti mengambil sertifikat itu, memeriksanya. Lalu mengangguk pelan. Ini asli, katanya. Dan namanya jelas, Anissa. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya selama 4 tahun, aku melihat wajah temboknya retak. Tapi aku belum selesai. Aku mengeluarkan lembar kedua. Catatan keuangan. 4 tahun cicilan rumah. Semuanya dibayar dari rekeningku. Aku letakkan lembar demi lembar, agar semua orang bisa melihat. Tanggalnya, jumlahnya. Semuanya tercatat rapi. Selama ini, kataku. Ibu mengatakan kepada para tetangga, bahwa rumah ini dibeli oleh keluarga Reza. Inilah kebenarannya. Setiap rupiah dibayar dari gaji saya sebagai guru. Lalu, aku menatap Wulan. Aku tunjukkan bukti transfer 50 juta kepadanya. Pinjaman ini, kataku, yang katanya untuk usaha. Sampai hari ini, belum ada usahanya. Yang ada hanya tas dan salon. Wulan menunduk. Wajahnya merah padam. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Bukti itu terlalu jelas untuk dibantah. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Tanganku tenang. Sama sekali tidak gemetar. Aku memutar sebuah rekaman. Suara Bu Ratna terdengar jelas ketika ia mengusir ibuku ke dapur di malam pertama. Lalu, rekaman tadi siang. Ketika ia menghina ibuku sebagai orang kampung di depan semua orang. Ruangan benar-benar senyap. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Memantul di dinding rumah yang ternyata bukan milik mereka. Beberapa kerabat menoleh ke arah ibuku yang masih duduk di kursi kehormatan dengan tatapan iba dan malu. Aku menutup ponselku. Lalu aku menatap Bu Ratna lurus-lurus. Bu, kataku tenang. Selama 4 tahun, saya diam. Saya kira diam itu sama dengan menjaga keluarga. Ternyata saya keliru. Diam saya hanya membuat ibu merasa berhak menghina orang yang saya cintai. Aku menoleh kepada Reza. Dan kamu, kataku. Kamu suamiku, tapi setiap kali ibumu merendahkan ibuku, kamu memilih menunduk pada ponselmu. Aku tidak butuh laki-laki seperti itu di rumahku. Aku berdiri tegak, lalu dengan suara yang tenang, namun tak bisa dibantah, aku berkata, rumah ini atas nama saya, maka mulai hari ini saya minta ibu dan siapapun yang merasa rumah ini bukan milik saya untuk keluar dari sini. Lalu, aku menoleh ke seluruh ruangan, ke para kerabat yang masih terdiam. Saya minta maaf, kataku, karena hari raya ini harus menjadi seperti ini. Tapi saya sudah terlalu lama diam. Selama 4 tahun, saya menanggung semuanya sendiri. Cicilan rumah, kebutuhan keluarga, bahkan utang yang bukan milik saya. Saya melakukannya tanpa mengeluh, karena saya pikir itulah arti menjadi keluarga. Aku menarik napas. Tapi keluarga bukan tentang siapa yang paling berkuasa di rumah. Keluarga adalah tentang saling menghormati. Dan rumah ini, sejak hari ini, hanya akan diisi oleh orang-orang yang tahu cara menghormati. Bu Ratna mencoba berdiri. Ia berteriak, menyebutku menantu durhaka. Ia bilang, aku tidak punya rasa hormat, bahwa darah dagingnya yang membesarkan Reza. Tapi kali ini, tidak ada yang membelanya. Para kerabat yang tadi tertawa di mejanya, kini menundukkan kepala. Beberapa dari mereka justru memandang Bu Ratna dengan rasa jijik yang tak lagi disembunyikan. Seorang paman tua yang paling dihormati di keluarga itu berdiri perlahan. Ia menatap Bu Ratna, lalu menatapku. Anissa benar, katanya dengan suara berat. Kita semua sudah ikut menari
di rumah orang yang kita rendahkan. Sebaiknya kita pulang. Satu persatu, para tamu mulai pergi. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Beberapa kerabat perempuan sebelum pergi menghampiri ibuku. Mereka menggenggam tangannya, meminta maaf atas perlakuan yang ia terima. Salah satu dari mereka berkata bahwa ibuku adalah perempuan terhormat dan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ibuku hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca dan mengangguk pelan. Wulan pergi tanpa berani menatapku. Ia mengemasi tasnya dengan tergesa. Wajahnya menunduk dalam, menghindari tatapan para kerabat yang kini melihatnya dengan berbeda. Semua kebohongan yang ia sebarkan selama ini runtuh dalam satu sore. Bu Ratna mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar. Mulutnya masih menggerutu, tapi tak ada lagi yang mendengarkan. Wajah temboknya yang selama ini begitu angkuh, kini terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, ia tampak seperti orang yang kalah. Reza mendekatiku di ambang pintu. Ia berkata pelan, "Miss, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Aku menggeleng. Waktu untuk bicara baik-baik sudah lewat. Mas, kataku. Sudah lewat 4 tahun yang lalu. Setiap kali kamu memilih diam. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi mengikuti ibunya. Malam itu, rumah yang biasanya penuh sindiran akhirnya sunyi. Tapi sunyi yang berbeda, sunyi yang lega. Aku duduk di dapur bersama ibuku. Kali ini bukan di lantai yang dingin, tapi di meja makan, di kursi yang layak. Aku memasakkan ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaannya. Ibuku menatapku lama, matanya basah. "Nak," katanya pelan, "Ibu tidak pernah ingin kamu kehilangan rumah tanggamu karena ibu." Aku memegang tangannya yang keriput. "Bu," kataku, "aku tidak kehilangan apa-apa. Aku justru baru menemukan diriku kembali." Bima berlari kecil ke pangkuanku, membawa kain batik yang ditenun neneknya. Ia tertawa. Tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi tawanya itulah yang membuat malam itu terasa utuh. Beberapa bulan kemudian, proses perceraianku dengan Reza selesai. Ia tidak banyak melawan. Mungkin ia tahu, ia tidak punya apa-apa untuk dipertahankan sebelum semuanya benar-benar berakhir. Reza sempat datang sekali lagi. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh lebih tua dari usianya. Ia meminta maaf. Katanya, ia baru menyadari betapa banyak yang telah kulakukan untuk keluarganya. Katanya, ia menyesal selama ini hanya diam. Aku mendengarkannya sampai selesai. Lalu aku berkata dengan tenang bahwa penyesalan yang datang setelah semuanya hancur tidak bisa lagi membangun apa yang sudah runtuh. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa kembali. Ia mengangguk pelan, lalu pergi untuk terakhir kalinya. Kabarnya, Bu Ratna kini tinggal berpindah-pindah di rumah anak-anaknya, dan tidak ada satupun yang betah lama menampungnya. Sikap yang dulu ia tunjukkan padaku, kini ia terima dari menantu-menantunya yang lain. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di rumah orang lain. Wulan. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud. Utangnya menumpuk di banyak tempat. Tas-tas mahal yang dulu ia pamerkan, satu persatu ia jual untuk menutupi kebutuhan. Tidak ada lagi yang mau meminjamkan uang padanya. Sementara Reza, ia hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil. Kembali menjadi laki-laki yang selalu diam. Hanya saja, kini tidak ada lagi istri yang menanggung diamnya itu. Aku tetap di rumahku, di Bintaro. Aku masih mengajar di sekolah yang sama. Murid-muridku menyambutku setiap pagi dengan senyum. Dan di sanalah aku merasa paling dihargai. Setiap pagi, aku mengantar Bima, lalu berangkat dengan kepala tegak. Rumah yang dulu penuh dengan sindiran, kini penuh dengan tawa Bima dan aroma masakan ibuku. Setiap akhir pekan, ibuku datang dari kampung. Kali ini, ia disambut di ruang tamu, bukan di dapur. Ia duduk di kursi terbaik, dan ketika tetangga datang bertamu, akulah yang dengan bangga memperkenalkannya. "Inilah ibuku," kataku. "Perempuan paling tangguh yang pernah kukenal." Malam-malam kami kini sederhana, tapi hangat. Ikan goreng, sayur
asem, sambal terasi, suara Bima yang berceloteh, dan tawa ibuku yang akhirnya kembali setelah sekian lama hilang. Kadang, ketika malam sudah larut dan Bima sudah tidur, aku duduk sendiri di teras rumah. Aku memandang halaman kecil yang dulu kuimpikan. Aku ingat semua air mata yang pernah kutelan di rumah ini. Tapi aku tidak menyesalinya, karena setiap luka itu pada akhirnya mengajariku untuk berdiri. Aku tidak lagi marah pada Bu Ratna, pada Wulan, atau bahkan pada Reza. Kemarahan hanya akan membebani hatiku. Yang kupilih sekarang adalah ketenangan. Ketenangan seorang perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya dan tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merampasnya. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana. Kesabaran itu mulia, tapi kesabaran yang membiarkan orang yang kita cintai diinjak-injak, itu bukan lagi kesabaran, itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah diam ketika ibumu dihina, dan jangan pernah merasa rendah hanya karena seseorang berusaha membuatmu merasa begitu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, menelan air mata di dapur yang dingin, demi menjaga rumah tangga yang sebenarnya tidak pernah menghargai mereka. Kalian tidak salah, karena bersabar. Tapi kalian juga berhak berhenti ketika kesabaran itu sudah tidak ada gunanya. Ada juga banyak suami di luar sana yang seperti Reza, memilih diam, mengira diam itu netral. Padahal diam di hadapan kezaliman adalah memihak kepada yang zolim. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga punya ibu, bahwa perempuan yang mereka rendahkan dulu juga dibesarkan dengan susah payah oleh seorang ibu di sebuah kampung yang jauh. Aku menceritakan kisah ini bukan untuk mengajak siapapun membenci, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang dilahirkan untuk direndahkan, terutama seorang ibu. Mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan, punya batas, dan punya harga diri. Jika kamu pernah harus menelan air mata melihat ibumu dianggap orang asing di rumahnya sendiri, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Aku pernah mengalaminya, dan aku tahu kita selalu bisa memulai kembali dengan melangkah pergi, mengangkat kepala, dan hidup dengan lebih terhormat. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam atau kita bisa berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar agar kita tahu kita tidak sendirian dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.